Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih siswa-siswi sekalian, liburannya menyenangkan kan? Walaupun di rumah aja, tapi habis lebaran ini kabarnya bakalan ada ujian nih. Nah, yuk kita persiapkan ujian semester kita nanti dengan buka buku lagi dan rajin-rajin latihan soal. Nah, hari ini teacher akan membahas tentang persiapan ujian akhir semester kelas 11. Ya, yuk kita mulai aja langsung. Videonya kan teacher bagi dua. Jadi satu video itu kan berdurasi sekitar setengah jam. Nah, jadi dalam setengah jam itu nanti kalian akan mendapatkan sekitar 20 atau 15 soal seperti itu. Oke, kita bahas saja langsung. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai soal nomor 1. Kita baca dulu soalnya ya. Jika benda A berada dalam keseimbangan kalor dengan benda B dan benda B berada dalam keseimbangan kalor dengan benda C, maka benda A berada dalam kesetimbangan kalor dengan benda C. Nah, pernyataan ini merupakan konsep dari, ini adalah bunyi dari hukum ke-0 termodinamika. Jadi ada dua kondisi di mana kedua kondisi itu berada dalam posisi keseimbangan kalor, sehingga membuat yang satu lagi itu ya berhubungan dengan yang dua tadi menjadi seimbang posisinya begitu. Jadi ini merupakan hukum bunyi dari hukum ke-0 termodinamika. Berarti jawabannya adalah A. Kita lanjutkan soal nomor 2. Perhatikan data berikut. Pernyataan yang pertama, suhunya berubah. Pernyataan kedua, volumenya tetap. Pernyataan ketiga, tekanannya berubah. Dan pernyataan keempat, usahanya 0. Akibat yang ditimbulkan jika suatu gas ideal dalam ruang tertutup mengalami proses isokorik. Oke. Nah, ditunjukkan oleh pernyataan yang mana saja. Nah, isokorik itu kita artikan dulu bahwa isokorik itu adalah kondisi di mana volumenya tetap. Nah, saat volumenya tetap berarti pernyataan nomor 2 betul. Nah, kemudian saat kondisinya volumenya itu tetap berarti dua variabel lainnya, suhu dan tekanan, itu mengalami perubahan. Gitu ya. Jadi suhunya berubah, tekanan juga berubah, berarti otomatis 1 dan 3 juga betul. Nah, mencari usaha itu adalah tekanan dikali dengan perubahan volume, sedangkan perubahan volumenya tidak ada kan, perubahan volumenya 0 karena dia sama, tetap dia volumenya, berarti usahanya 0 gitu ya. Berarti bisa dikatakan jawabannya adalah semuanya benar atau optionnya yang E. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Nah, kita bahas soal nomor 3. Soalnya ada di samping. Kita lihat ini V1-nya 1,5 meter kubik gas helium ya, yang bersuhu T1-nya adalah 27 derajat Celcius. Dipanaskan secara isobarik. Nah, di sini ya, bisa bikin isobarik, kemudian menjadi nanti panasnya itu bertambah menjadi 87 derajat Celcius. Jadi suhunya harus dijadikan ke Kelvin. Jadi harus ditambah dengan 273. Oke. 27 ditambah 273 itu 300, 87 ditambah 273 itu 360. Nah, kita lanjutkan. Di sini tadi katanya isobarik, berarti P1-nya akan sama dengan P2, yaitu 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Sekarang yang ditanyanya adalah berapa usaha luar dari proses ini gitu ya. Nah, kalau usaha itu kan, mencari usaha itu adalah P kali delta V. Kalau delta V ini berarti ada V2 dan ada V1 ya. Nah, sedangkan di sini cuma ada V1. Bagaimana cara kita mencari V2? Berarti kita bisa pakai perbandingan ya. Ingat hukum Boyle-Gay-Lussac itu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, jadi kalau misalnya dia kan hukum Boyle ada, hukum Gay-Lussac ada juga hukum
Charles juga ada. Nah, jadi ingat aja yang seluruhnya, ingat yang penuh itu P1 V1 per T1 itu konstan. Jadi kita tinggal lihat yang di soal itu apa yang tersedia. Misalnya kalau di soal kan isobarik, berarti P-nya yang hilang, berarti P-nya hilang nih. Karena dia isobarik. Kalau isobarik itu P-nya sama. Jadi kiri dan kanan kan sama, boleh kita coret gitu. Berarti tinggal V1 per T1, V2 per T2 seperti itu. Nah, kita masukkan nilainya. V1 kita adalah 1,5 meter kubik per T1 kita 300 Kelvin. V2 yang mau kita cari, T2-nya 360 Kelvin. Satuan Kelvin sama, boleh kita coret. Ini bisa kita sama-sama kita bagi 60, yang ini 5, yang ini 6, ya kan? Masih bisa disederhanakan sih, yang ini dengan yang ini adalah 0,3, ini 1. Jadi 1,5 bagi 5 itu 0,3. 5 bagi 5 itu 1. Nah, sekarang kan udah sederhana nih, tinggal ini dan ini. Nah, berarti kalau kita mau mencari V2, berarti kita kali silang. V2 kali 1 V2, 0,3 kali 6 sama dengan 1,8 meter kubik. Kelihatan ya, agak gitu. Nah, sekarang yang mau kita cari selanjutnya adalah usaha luar. Nanti ini teacher perjelas ya gambarnya. Usaha itu tadi pakai yang rumus ini ya. Nah, gitu. Oke, berarti P dikali delta V di sini. P kita adalah 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat kali V kita delta V 1,8, berarti kan V2 kurang V1 ya. Ini boleh teacher ganti aja menjadi V2 kurang V1 kayak gitu. Nah, berarti 1,8 dikurang 1,5 meter kubik. Nah, ini ini habis, sisanya Newton meter ya, atau joule jadinya. Berarti ini 2 kali 10 pangkat 5 kali 1,8 dikurang 1,5 berarti 0,3. Nanti hasilnya kalau usaha itu satuannya joule ya. Berarti 2 kali 0,3 adalah 0,6 kali 10 pangkat 5 joule. Atau kalau kita jadikan di soal ini mintanya dalam kilojoule, berarti ini 0,5 kali 10 pangkat 5 berarti jadinya 60.000 joule atau 60 kilo joule. Ini jawabannya adalah oke. Sampai di sini oke ya. Kita lanjutkan soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Nah, soalnya udah teacher sangkutkan di situ ya. Nah, dalam suatu proses lingkungan melakukan kerja pada gas sebesar 1000 joule. Nah, di sini teacher bikin dulu 1000 angkanya aja dulu, nanti kita tentukan positif dan negatifnya ya. Kemudian bila gas membuang kalor sebanyak 600 joule katanya, selama proses itu maka perubahan energi dalam gas adalah, yang pertama harus kita tentukan adalah tanda positif dan negatifnya karena ini penting ya. Nah, kita lihat di sini usahanya, dia melakukan usaha. Nih, melakukan usaha berarti tandanya adalah positif. Kalau dia kata-katanya adalah dilakukan usaha atau dikenai usaha, itu tandanya negatif. Berarti di sini sekarang dia nilainya adalah positif. Nah, kemudian kita lihat lagi, bila gas membuang kalor. Kalau membuang artinya dia melepaskan. Ya, jadi kalau melepaskan berarti yang ini nih. Nah, berarti tandanya negatif. Nah, sekarang yang mau ditanya itu adalah perubahan energi dalam. Ingat dulu hukum dari hukum 1 termodinamika itu bunyinya adalah banyaknya kalor yang diterima oleh suatu sistem digunakan untuk melakukan usaha. Nah, sisanya disimpan dalam bentuk energi dalam, gitu ya. Jadi, berarti kalau kita rumuskan dia jadinya seperti ini. Jadi, banyaknya kalor itu dia digunakan untuk melakukan usaha dan sisanya disimpan sebagai energi
dalam. Nah, di sini yang mau kita cari itu sisanya, yang si energi dalam, berarti delta U sama dengan Q dikurang W. Nah, kita masukkan lagi nilainya. Nah, Q ini tadi kan negatif, berarti masukkan negatif 600 Joule. Nah, kita kurung aja dulu karena dia ada positif negatifnya. Dikurang dengan W kita positif, dikurang 1000 Joule. Berarti di sini bisa kita katakan negatif kurang negatif, berarti jadinya kan negatif semakin besar. Berarti 1600 min 1600 Joule. Berarti jawabannya di sini adalah E ya. Jadi positif dan negatifnya itu penting. Jadi kita harus mengetahui dulu tanda dari si usaha, kalor maupun dari energi dalamnya, seperti itu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Di soal kita lihat ada T1 ya, kita baca dulu soalnya ya. Sebuah mesin Carnot bekerja di antara dua reservoir yang suhunya 400 Kelvin dan 300 Kelvin. Jadi ada yang suhunya tinggi. Kalau suhunya tinggi kita simbolkan dengan T1, suhu yang rendah kita simbolkan dengan T2 ya. Nah, di situ jika mesin menyerap kalor 1200 kalori dari reservoir suhu tinggi. Jadi tadi yang tinggi suhunya kan yang pakai angka 1 ya. Berarti yang ini berarti jadinya Q, kalornya Q1 ya. Q1-nya 1200 kalori. Nah, Q1 itu harus dalam Joule. Nah, berarti enggak, ini dia mintanya dalam kalori ternyata ya. Berarti enggak apa-apa ya. Ini enggak usah dijadikan ke Joule, enggak apa-apa. Karena dia mintanya, jadi tergantung di soal. Kalau di soal dia mintanya dalam kalori, berarti kalori. Kalau misalnya di soal mintanya dalam Joule, berarti harus dirubah menjadi Joule ya. Tapi kan tahu ya gimana caranya. Jadi nanti disesuaikan aja gitu. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah usaha yang dilakukan oleh mesin dan efisiensi mesin. Nah, bagaimana cara kita mencari usaha? Usaha itu adalah dengan Q1 kurang Q2. Nah, di sini yang ada kita cuman Q1 ya. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan ya. Q1 yang diketahui, sedangkan Q2 tidak diketahui. Berarti kita cari dulu. Bagaimana cara kita mencari Q2? Adalah dengan menggunakan perbandingan. Bagaimana perbandingannya? Nah, perbandingan itu sebanding ya antara Q dengan T. Jadi kalau 1 di atas sama-sama di atas, 2 sama-sama di bawah, seperti itu. Nah, berarti di sini kita lihat Q1 kita 1200 per Q2, kan dia kalori ya. Jadi hasilnya nanti dalam kalori. T1 kita 400, berarti T2-nya 300. Ini habis. Nah, ini Kelvinnya juga habis. Ya kan? Baru kita kali silang. Berarti Q2 adalah, kelihatan ya? Q2 itu 1200 dikali 3 kalori per 4. Yang ini sama ini bisa kita bagi 4. Ini 3, ini 1. Berarti 300 kali 3 adalah 900 kalori. Dapat 1. Nah, ya. 900 kalori. Bagaimana cara kita mencari efisiensi lagi? Efisiensi itu bisa dengan W per Q1 kali 100%. W per Q1 kali 100%. Nah, bisa kita masukkan tadi W-nya belum masuk ya. Berarti W sama dengan Q1 kurang Q2 sama dengan berapa ini? Q1 kita 1200 dikurang dengan 900. Dapatnya 300 kalori. Nah, 300 kalori. Nah, baru kita masukkan ke soal ya. Berarti 300 per 1200 ini sama-sama kalori kali 100%. Habis ini dan ini 4, ini 1. Berarti 100 bagi 4 adalah 25
Jadi 300 kalori dan 25%. Jawabannya adalah E. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Ini ada gambar ya, gambar grafik. Nah, di grafik ini dia bentuknya adalah siklus ya. Jadi ada siklus di sini kan, bentuknya tuh kayak memutar gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau ada grafik yang bentuknya memutar seperti ini tandanya namanya siklus ya. Nah, jadi di sini katanya, kita baca soalnya dulu. Grafik PV di bawah ini merupakan siklus suatu mesin kalor. Nah, jika usaha yang dilakukan mesin kalor adalah 1200 kJ, maka nilai V1 adalah, nah, kalau misalnya kita dikasih sebuah siklus seperti ini, mencari usahanya itu adalah dengan mencari luas dari gambar dari siklusnya tadi gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini kan, ini persegi panjang ya. Nah, berarti kalau gambarnya persegi panjang kayak gini, berarti kita mencari usahanya itu dengan rumus luas persegi panjang kayak gitu. Nah, jadi bisa kita cari, kita coba ya. Berarti kalau usaha tadi adalah luas persegi panjang ya. Kalau luas persegi panjang itu berarti kan panjang kali lebar ya kan. Nah, kalau panjang kali lebarnya seperti itu, berarti ini kita harus kurangi. Jadi gimana menguranginya? Yang besar dikurang dengan yang kecil gitu ya. Jadi panjangnya itu adalah 8 kurang V1. Ini dalam meter kubik ya kan. Ini satuannya udah benar. Dikali lebarnya itu kurangin juga atas dengan bawah. 4 kurang 2, karena dia sama kali 10 pangkat 5, kita keluarin aja Pascal ya. Nah, seperti ini. Ini 1200 kJ. Nah, 1200 kJ ini kita jadikan ke joule. Oke, berarti jadinya 1200.000 atau 1.200.000 joule. Nah, ini tetap nih. Jadi satuannya dihilangin aja. V1. Oh, nggak apa-apa, bikin aja dulu. Kali 4 dikurang 2 itu adalah 2 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Nah, sekarang nih udah ada nih seperti itu ya. Nah, karena dia kali ini kita pindahkan ke samping, atau boleh ini dipindahin ke sini nih, dibagi dengan yang ini, boleh, nggak apa, biar enak ya. Kalau ini di samping tuh kan agak susah kita. Ini dalam meter kubik sama dengan 1.200.000 joule per 2 kali 10 pangkat 5. Ini kan tuh 2, 3, 4, 5. Berarti kan 10 pangkat 5 juga. Berarti ini sama dengan yang di bawah ini. Nah, itu ya. Nah, berarti ini bisa kita bagi nih. 12 dengan 2 itu bisa dibagi menjadi 6. Berarti 8 dikurang V1 sama dengan 6. Berarti V1 nya sebenarnya pindah ke sini, ini pindah ke sini gitu kan. Tapi nggak apa-apa, V1 nya di sini aja. Berarti 8 dikurang 6 meter kubik. Berapa hasilnya? 2 meter kubik. Jawabannya adalah B ya. Nah, itu di soal udah di checklist. Oke, kita lanjutkan ya soalnya nomor 7. Oke, kita lanjutkan soal nomor 8. Soalnya berikut ini adalah sifat-sifat gelombang. Pernyataan yang pertama dapat mengalami pemantulan, pernyataan yang kedua dapat mengalami dispersi, pernyataan yang ketiga mengalami interferensi, pernyataan yang keempat dapat mengalami polarisasi ya. Nah, dari sifat-sifat gelombang di atas itu yang merupakan sifat dari gelombang bunyi adalah ya. Nah, gelombang bunyi itu sendiri kan adalah gelombang longitudinal ya. Gelombang longitudinal itu dia hanya tidak memiliki satu sifat, yaitu polarisasi. Jadi sisanya dia mengalami sama seperti transversal. Cuman bedanya antara transversal dan longitudinal itu, longitudinal dia tidak mengalami polarisasi karena
arah dari gelombangnya itu tidak dapat dirubah gitu. Oke, itu saja. Kita lanjutkan soal nomor 9. Kita lanjutkan soal nomor 9. Ini sudah masuk ke gelombang berjalan ya. Nah, gelombang berjalan ini ada sebuah grafik seperti ini. Terus untuk amplitudonya itu bisa kita lihat adalah 60 cm ya. Berarti kita bikin di sini diketahui amplitudonya 60 cm ya. Jadi yang ini adalah amplitudo. Nah, kemudian di gambar juga kita bisa lihat ini ada 0,2 dan ada 0,4. 0,2-nya pas di sini. Nah, ini kan satu bukit satu lembah, berarti bisa dikatakan 0,2 ini adalah waktu untuk satu gelombang. Berarti waktu untuk satu gelombang adalah periode. Berarti ini 0,2 sekon itu adalah periodenya. Terus ini ada O, ini ada B. Jadi dari O ke B ini jaraknya, OB itu jaraknya 100 cm ya. Jadi kalau di soal katanya jika jarak OB adalah 100 cm, nah maka persamaan simpangan di titik P YP. Berarti apa yang harus kita cari terlebih dahulu itu jawab. Nah, ini kurang bagus ya sebetulnya. Untuk mencari YP itu adalah enggak tulis A plus minus A sin omega T min plus KX. Nah, plus minus ini amplitudonya positif apabila dia ke atas dulu. Berarti kan ini ke atas, berarti dia positif, nggak usah dikasih tanda. Kemudian dia geraknya ke kanan. Kalau ke kanan berarti dia negatif K-nya. Nah, berarti kita di sini perlu ini dan ini, omega dan K. Kita cari dulu omega itu bisa dari 2πf atau 2pi per T. 2pi per T aja kita cari ya. 2pi per 0,2 sekon. Nah, berapa ini? Berarti 20 per 2 dapatnya 10 pi ya. Terus K sama dengan 2pi per lambda. Lambdanya udah ada belum? Belum ya. Di sini cuma ada OB. OB itu dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini berapa gelombang? 1, 2. Jadi ada 2 gelombang untuk 100 cm. Berarti lambdanya adalah 100 bagi 2. 100 cm bagi 2 adalah 50 cm. Nah, jadikan dia ke meter berarti 0,5 meter ya. Oke. Nah, di sini berarti kita masukkan ini ke sini berarti 2pi per 0,5 ya meter. Nah, ini berarti kita kali 10 berarti 20 per 5. 20 pi per 5 berarti dapatnya 4 pi. Kita masukkan ke sini berarti sama dengan A nya, karena dia 60 cm berarti dijadikan ke meter dapatnya 0,6 meter ya. Berarti 0,6 ya meter sin omeganya 10 pi T dikurang 4 pi X. Nah, kan gini. Tapi nggak ada jawabannya kan? Berarti kita keluarkan 2pi. Coba kita keluarkan 2pi sama dengan 0,6 meter sin 2pi dalam kurung 2pi dikali berapa supaya hasilnya 10 adalah 5. 5 kali 2pi 10 ya. Berarti 5T dikurang 4pi dikurang dibagi 2pi dapatnya 2. Berarti 0,6 meter sin 2pi 5T dikurang 2X. Berarti jawabannya adalah C. Kita lanjutkan soal nomor 10. Oke, kita lanjutkan soal nomor 10. Nah, di sini kita udah masuk ke gelombang stasioner ya. Diketahuinya panjang tali itu 2 meter, ujungnya terikat. Jadi kalau ujung terikat gambarnya seperti ini. Kalau ujungnya bebas nanti cuman sampai ke sini aja dia. Nah, jadi yang pas di garis itu adalah si P. Kalau ujung terikat itu yang pas di garis itu adalah si S. Jadi
kalau di S1 ini jaraknya 0 dari ujung terikat. Nah, kalau si ujung terikat ini, kalau yang P-nya baru 1/4 dari ya. Nah, 1/4 dari lambdanya. Jadi ini namanya seperempat. Ini juga seperempat. Ini seperempat juga, ini seperempat. Ini juga seperempat. Jadi seperempatnya sampai bawah ya. Nah, gitu. Ini yang di atas, yang di asal, yang di bawah pantul. Nah, jadi yang ditanya itu P3 atau perut ketiga dari ujung getar. Nah, kayak gitu ya. Jadi misalnya nih L-nya itu 2 meter. L-nya 2 meter. Banyak gelombangnya itu 2. Jadi bisa kita cari lambdanya dulu. Lambdanya berarti L per N. L-nya 2 meter per N-nya 2. Berarti lambdanya itu 1 meter. Nah, sekarang kita cari lagi P3. Nah, P3 gimana caranya? Berarti kan P3 itu yang di sini ya. Jadi seperempat. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti jadinya dia 5/4 lambda. Gitu ya. Berarti 5/4 kali 1. Kali 1 sama dengan 5/4 atau 1,25 meter. Itu kalau jaraknya dari ujung terikat. Sedangkan dia minta jarak dari ujung getar ya. Jarak dari ujung getar berarti kita kurangkan dengan panjang awal kita. Berarti P3 dari ujung getar itu adalah 2 kurang 1,25. 2 meter kurang 1,25 dapatnya 0,75 meter. Atau kalau dalam sentimeter jadinya 75 cm. Jawabannya adalah B ya. Kita lanjutkan soal nomor 11.